untuk seleksinya sendiri, pengadaan P3K, tadi sudah saya sampaikan di depan, harus berkompetisi. Tidak ada yang namanya langsung menjadi P3K. Harus berkompetisi. Ada 2 seleksi yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi administrasi adalah dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Teman-teman semua harus segera, ini kita mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi akan kita buka, akan kita umumkan terkait dengan pengadaan P3K. Sementara belum diumumkan, segeralah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, bisa nanti melihat dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan P3K. Itu sama dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan CPNS. Hanya saja ada tambahan syarat tadi, harus ada surat keterangan bekerja dari pimpinan unit kerja. Setelah seleksi administrasi lolos, hati-hati dengan seleksi administrasi ya, jangan sampai salah. Kami tidak akan memberikan toleransi bagi dokumen-dokumen yang salah upload. Makanya nanti sebisa mungkin kalau seandainya ada ketidaktahuan terkait dengan administrasinya seperti apa, teman-teman bisa mengerjakannya atau didampingi dengan pengelola SDM pada unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya setelah seleksi administrasi lulus, dianggap lolos, lanjut ke seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini ada 3 yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural, ditambah dengan wawancara berbasis komputer. Jadi teknis, manajerial, dan sosial kultural ini juga berbasis komputer atau CAT. Untuk wawancara sendiri ini akan kita gali terkait dengan integritas dan moralitas. Makanya ini teman-teman pada undangan kami pada hari ini bagi tenaga non-ASN yang masuk ke dalam kategori yang tadi ya, masuk ke dalam XTHK2 atau yang masuk ke dalam database BKN atau sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus yang belum pernah mengikuti CAT, setelah ini akan kita lakukan uji coba. Kami mohon teman-teman yang masuk ke dalam apa yang kami sebutkan tadi untuk menyiapkan alat-alatnya ya, seperti laptop ataupun komputer. Yang seterusnya adalah ini materi terkait dengan seleksi kompetensi yang saya sampaikan tadi. Untuk materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk materi kompetensi manajerial ditujukan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk materi kompetensi sosial kultural, terkait dengan yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Selanjutnya wawancara untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk seleksi kompetensi, ya, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, serta seleksi sosial kultural. Waktu seleksinya adalah 120 menit. Untuk wawancara, waktu seleksinya 10 menit. Jadi total seleksi seluruhnya adalah 130 menit. Ini dikecualikan bagi pelamar disabilitas sensorik netra. Selanjutnya jumlah soal. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana,
Seleksi kompetensi teknis jumlah soalnya 90, seleksi kompetensi manajerial jumlah soalnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural jumlah soalnya 20, dan wawancara jumlah soalnya 10. Jadi seluruh soal berjumlah 145 menit yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. 145 soal yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. Nah, bagi jabatan, pelamar jabatan pengelola umum operasional ada perbedaan, yaitu jumlah soal di seleksi kompetensi teknis. Hanya 45 soal. Untuk manajerial dan sosial kultural serta wawancara jumlah soalnya sama. Pengelola umum operasional ini kami buka untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP. Ya, teman-teman SD dan SMP yang memenuhi syarat. Ketiga syarat yang saya tampilkan tadi itu dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional. Untuk pembobotan sendiri, untuk seleksi kompetensi teknis, jika benar bobotnya 5, jika salah bobotnya 0. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, jika menjawab benar paling rendah itu 1 nilainya dan paling tinggi adalah nilainya 4. Nilai kumulatif. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis nilai kumulatifnya atau nilai tertingginya adalah 450. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural nilai kumulatif atau nilai tertingginya adalah 180 dan wawancara nilai tertingginya 40. Kalau untuk pengelola umum operasional, kompetensi teknis nilai tertingginya 225, untuk manajerial dan sosial kultural nilai tertingginya 180 dan wawancara nilai tertingginya adalah 40.